Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan menjelaskan mengenai surat pemberitahuan tahunan dalam pelajaran administrasi pajak kelas 11. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 11 AKL yang beranggotakan yang pertama saya Ayu Widya Pratiwi absen 3, Cindy absen 7, Nadifa Rizky Kasafitri absen 19, Limanda Rahma Auzi absen 24, dan Rangga Aditya Saputra absen 26. Lalu, berikut ini merupakan penjelasan dari kami mengenai SPT dalam administrasi pajak, dan mohon disimak. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dasar hukum mengenai SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per02-PJ-2019 tentang cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan yang berisi sebagai berikut. Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang selanjutnya disebut SPT tahunan PPH adalah SPT PPH untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 menjelaskan bahwa SPT pembetulan adalah SPT yang disampaikan wajib pajak dalam rangka membetulkan SPT yang telah disampaikan sebelumnya. Bab 1 Pasal 1 Ayat 15 menjelaskan bahwa pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi validasi data, perekaman, dan pengemasan SPT. Bab 1 Pasal 1 Ayat 16 menjelaskan bahwa perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain yaitu merekam, mengunggah atau upload, dan atau memindai atau scan. Selanjutnya, bab 1 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Bab 1 pasal 2 ayat 2 wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT PPH wajib pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika. Dasar hukum selanjutnya atau yang lainnya adalah pasal 38 Undang-Undang 28/2007 mengatur mengenai ketentuan pidana mengenai ketidaksengajaan atau kealpaan dalam menyampaikan surat pemberitahuan dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
Bentuk format surat pemberitahuan tahunan terdiri dari berbagai macam jenis formulir SPT tahunan. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengeluarkan 3 jenis formulir, yaitu yang pertama yaitu formulir SPT jenis 1770S. Formulir SPT jenis ini merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp 60 juta. Adapun formulir jenis ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya, meski penghasilan bruto sang pegawai di bawah Rp 60 juta per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari 2 perusahaan tetap melapor pajak dengan menggunakan formulir jenis ini. Yang kedua, formulir SPT jenis 1770SS. Selanjutnya, jenis SPT tahunan ini untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp 60 juta. Berbeda dengan formulir 1770S, formulir jenis ini ditunjukkan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga, formulir SPT jenis 1770. Terakhir, formulir SPT tahun jenis 1770 yang merupakan formulir digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja. Contoh penggunaan formulir ini ketika melakukan laporan pajak adalah untuk profesi dokter, konsultan, penulis, ataupun notaris. Selanjutnya ada formulir tambahan yang perlu dipersiapkan oleh WP dan juga OP, yaitu formulir 1712A1 dan 1712A2. Formulir 1700A1 dan A2 diberikan oleh pemberi kerja dengan formulir 1712A1 bagi pekerja swasta dan formulir 1712A2 bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Seperti yang telah disebutkan, formulir ini berguna dalam mengisi formulir 1770SS. Data dan informasi terkait perpajakan dari formulir ini hanya perlu dipindahkan oleh WP ke dalam formulir 1770SS. Yang keempat yaitu syarat pelaporan SPT. Syarat pelaporan SPT yang pertama ada dokumen Electronic Filing Identification Number, yang kedua password, yang ketiga nomor NPWP, yang keempat alamat email aktif, yang kelima bukti potong yang dapat diperoleh dari perusahaan tempat bekerja atau lembaga. Lalu yang keenam ada rincian penghasilan lain di luar dari penghasilan karyawan, yang ketujuh daftar harta dan kewajiban di akhir tahun atau nomor rekening, nomor BPKB, dan lain-lain. Yang kedelapan ada rincian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk batas waktu pelapor SPT, batas waktu bagi masyarakat WP untuk melapor SPT tahunan ini yaitu paling lambat 3 bulan, tepatnya setiap tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir. Untuk pelaporan SPT bisa dilakukan secara online dengan menggunakan e-filing, bisa menggunakan pos atau jasa ekspedisi resmi, atau bisa juga datang langsung ke kantor KPP. Prosedur pelaporan SPT. 1. Mempersiapkan dokumen bukti potong. Setiap karyawan atau PNS harus meminta bukti potong 1721 A1 atau A2 ke kantor tempat WP bekerja. Jika karyawan dari perusahaan swasta, maka bukti potong WP tersebut adalah A1, dan jika merupakan PNS, maka bukti potong WP tersebut adalah A2. 2. Mengunjungi website DJP online. Pengisian formulir pelaporan SPT secara online dilakukan melalui website DJP online. 3. Memilih e-filing atau e-form untuk pelaporan. Setelah berhasil memasuki website DJP online, klik menu atau laporan untuk melakukan pelaporan SPT. Kemudian akan muncul dua pilihan antara e-filing dan e-form. E-filing digunakan untuk melakukan pelaporan secara online sehingga WP harus terhubung ke internet selama pengisian data. Sedangkan e-form dapat dilakukan tanpa terhubung ke internet. 4. Menjawab pertanyaan yang tertera di website. Setelah memilih menu e-filing, WP akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. WP perlu menjawab pertanyaan dengan benar dan lengkap.
WP pun tidak perlu bingung dalam menjawab formulir 170 yang akan digunakan sebagai formulir 1770 yang ada akan secara otomatis mengikuti pendapatan dari tiap WP. Formulir 1770S digunakan untuk WP dengan penghasilan di atas 60 juta per tahun dan 1770SS untuk WP dengan penghasilan di bawah 60 juta per tahun. Yang kelima, pajak yang dipungut pada halaman ini secara otomatis nama pemotong atau pemungut pajak yang merupakan kantor tempat WP bekerja dan data-data lain yang berisi jumlah nominal potongan pajak. 6. Harta wajib pajak. Pada halaman selanjutnya WP diminta untuk mengisi harta atau kekayaan yang dimiliki oleh WP secara jujur dan benar. Karena ini yang akan menentukan keberhasilan penerapan SPT yang ada. Lalu pada halaman berikutnya, WP akan ditanya mengenai jumlah utang yang dimiliki baik kredit tanpa agunan atau KTA, kredit pemilik rumah atau KPR, ataupun yang lainnya kecuali kartu kredit, serta ada beberapa pertanyaan yang lainnya yang harus dilengkapi. 7. Kewajiban perpajakan suami istri. Pada halaman ini, WP diminta untuk mengisi status perkawinan antara kawin atau tidak kawin. Jika sudah kawin, WP diminta untuk mengisi jumlah tanggungan yang dimiliki serta menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang tertera, begitupun juga tidak kawin. 8. Pajak penghasilan atau PPH. Pada halaman mengenai pajak penghasilan di DJP online, WP akan dapat melihat nilai penghasilan neto, penghasilan yang dikenal pajak, serta PPH yang dipotong. Jika tidak ada lagi tambahan penghasilan di luar gaji yang telah dipotong pajak, maka akan muncul informasi yang menyatakan jika SPT dari WP tersebut sudah nihil. 9. Pengiriman SPT. Setelah menyelesaikan langkah-langkah serta menjawab semua pertanyaan dengan lengkap dan benar, maka akan muncul tombol verifikasi. Setelah itu, DJP akan mengirimkan token verifikasi ke surel WP. Token tersebut kemudian dimasukkan ke nomor verifikasi DJP, lalu pilih kirim SPT. Jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan secara pribadi, WP dapat menghubungi call center DJP atau langsung datang ke kantor KPP terdekat. Sekian penjelasan dari kami. Jika masih ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.